Selamat malam pemirsa Duta TV dan juga pendengar dimanapun Anda saat ini menyaksikan ataupun mendengarkan siaran ini. Bersama saya Diana Rosyanti di acara yang menyambut hal-hal baru yang ada di Banua kita. Dan pemirsa, kita baru saja selesai dengan hajatan pemilu dengan memilih presiden dan juga anggota legislatif. Saat ini memasuki tahun 2024 kembali hangat dan pastinya menjalani bulan demi bulan yang akan datang akan semakin hangat dan panas. Tentunya memilih pemimpin, memilih tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi, mendermakan dirinya untuk Banua kita tercinta baik di level provinsi maupun kabupaten kota memerlukan dedikasi, komitmen dan pastinya tadi kita katakan berderma untuk Banua kita tercinta. Duta Televisi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang menginginkan untuk berderma bagi Banua, menghadirkan sebuah program Kiprah Tokoh Banua dalam serial Banua Memilih. Dan di edisi pertama ini kita menghadirkan tokoh luar biasa dari Kota Banjarmasin yang digadang-gadang juga akan melanjutkan tongkat kepemimpinan di Kota Banjarmasin. Tapi saya tidak sendiri, ada mitra saya seperti biasa, ada Pak Saifuddin, Dr. Saifuddin SHMH. Ini sudah dengan kacamata, dengan handphone. Kita ngobrol malam, santai-santai. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Diana. Ya, Alhamdulillah kita bisa memulai program baru kita ya, Diana. Dan ini menjadi komitmen kita memang Duta TV untuk mengundang para tokoh kita. Betul. Untuk berbicara, ya tentu saja dengan hal yang simptomanis. Dan saya setuju dengan Diana katakan tadi, bagaimana nanti beliau-beliau ini ingin mendermakan dirinya untuk Banua tercinta kita, baik di tingkat kabupaten kota ataupun juga di tingkat provinsi nantinya. Ada banyak tokoh yang bermunculan ya, Diana. Mudah-mudahan semua nanti bisa kita undang ya. Dan alhamdulillah hari ini kita tamu kita yang pertama adalah Pak Arifin ya. Iya, Pak Arifin. Beliau kita kenal saat ini adalah sebagai Wakil Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Arifin Nur. Dan kita tadi sudah katakan Pak, semua orang yang ingin berkontribusi kepada Banua jangan dijulitin. Jangan dijulitin. Tadi kita sudah kasih kode bahwa kita bersangka baik bahwa ingin berderma ya. Di level-level tentunya kabupaten kota maupun juga provinsi. Nah, ini Pak Arifin kan sudah ada kiprahnya nih ya. Betul, karena sudah bersama Pak Ibnu Sina 3,5 tahun ya Pak. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya di periode ini. Walaupun dulu juga tetap jadi ASN di kota juga. Kita ingin gali-gali ngobrol-ngobrol ya, Pak Arifin. Memang menarik ya, Diana. Memang Pak Arifin kan bukan orang baru ya di kota kita di Banjarmasin. Dan yang menonjol sih di era Baiman II, di era Pak Ibnu ini memang kita mencoba Banjarmasin itu untuk lebih baik infrastrukturnya. Sesuai background beliau ya. Bisa cerita dulu ya Pak Arifin. Apa yang dilakukan pada saat Baiman II ini untuk infrastruktur kita di Banjarmasin? Ya, makasih. Selamat malam Bu Diana, ada Pak Saifuddin. Selamat malam para pemirsa Duta TV yang kami hormati dan kami banggakan semua. Alhamdulillah kami malam hari ini ngobrol-ngobrol bareng nih dengan pakar. Ngobrol santai ya Pak ya. Saifuddin Juri, Saifuddin selaku ya sebagai senior juga di Duta TV, Bu Diana. Nah, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh seluruh masyarakat Kota Banjarmasin bersama Bapak Wali Kota Pak Haji Ibnu Sina di Baiman II. Jadi di periode 2021-2024 ini yang memang kita diberikan kepercayaan untuk mendampingi beliau. Nah, pada waktu itu kami terakhir menjabat di Kota Banjarmasin sebagai Kepala Dinas PUPR di Kota Banjarmasin setelah kami dipercaya juga oleh Pak Mandirin beberapa dinas kemarin di provinsi juga. Nah, jadi intinya kami membantu beliau, kepercayaan masyarakat ini tidak kami sia-siakan dengan beberapa program visi dan misi kami. Ya salah satu kita ingin membangun infrastruktur di Kota Banjarmasin agar masyarakat ini mendapatkan kenyamanan. Tentunya kenyamanan Pak. Baik itu seluruh infrastruktur yang ini, tapi ya maklum kita waktu 3,5 tahun masih ada hal yang masih kurang.
yang memang ada direncanakan, khususnya kemarin mau merencanakan jalan khusus di Pramuka ke Sungai Gampa di Batola gitu, yang tembusnya nanti ke Universitas Muhammadiyah yang baru di Itu daerah tol Batola. baru gitu ya? Ya itu ada kemarin kita rencanakan itu ada 4 buah jembatan, Pak. Ada 4 jembatan, kita jalannya sekitar 4,8 kilometer. Ya. Isunya itu sebenarnya itu kan akan menjadi The New Banjarmasin Karena yang Banjarmasin lama ini sudah cukup padat sebenarnya. Jadi insya Allah itu merupakan perencanaannya, Pak, sudah dimulai pada saat kami awal-awal menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR. Waktu itu sudah direncanakan waktu Pak Ibnu Sina di periode pertama. Nah, jadi pada waktu awal-awal itu ada gagasan, ya waktu kami sudah menjabat sebagai Wakil Wali Kota, Pak Ibnu akhirnya memberikan perencanaan khusus kepada Dinas PUPR mulai tahun awal 2021 itu. Luar biasa ya, Hana. Ya memang kalau jadi kabar baik ya betul ya, kita melihat kan beberapa aktivitas Pak Arifin ini mendampingi Pak Ibnu, banyak memang yang beliau tinjau itu kan infrastruktur kita. Saya lihat juga pakai sepeda motor di jembatan, yang melihat jembatan kita, dari jembatan Bromo yang kemarin ada beberapa fasilitas juga gorong-gorong yang beliau amati, dan langsung kalau ada sesuatu yang kita lihat kiprah beliau itu untuk kemudian membereskan kalau ada hal yang tidak beres di situ. Nah ini menarik nih sebenarnya Pak Arifin ya. Memang 3,5 tahun mungkin terlalu pendek ya. Tentu. Walaupun sudah diupayakan MK ya waktu itu. Ya karena juga sebenarnya inline juga dengan program secara nasional dan provinsi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kita. Karena itu terkait dengan kepentingan masyarakat ya Pak Arifin ya. Iya. Gimana kaitannya infrastruktur ini dengan masyarakat kita? Infrastruktur ini kan memang kebutuhan kita ada beberapa mode ya. Ada yang mode transportasi namanya Pak ya. Mode transportasi itu ada mode darat, ada sungai, ada laut, ada udara. Nah salah satu kita di Banjarmasin ini sebagai kota ya berbatasan dengan laut. Karena kita luas wilayah kita, kota Banjarmasin sekitar ya mendekati 10 km persegi. Itu 9,8 dari 5 kecamatan, 52 kelurahan. Nah, jadi itu yang mungkin yang kita data awal. Nah, mereka juga butuh infrastruktur untuk kebutuhan ya aktivitas berusaha, aktivitas menuju ke tempat pekerjaan, aktivitas untuk sekolah, ya, untuk beribadat, segala macam untuk bermasyarakat. Nah, ini tentu harus kita petakan, Pak, bagaimana ya pertumbuhan wilayah permukiman pun yang juga ada sesuai dengan tata ruang kita harus memetakan dulu, ibarat itu di forecasting, diramal lah. Nah, kalau andai kata ini jadi pembangunan, ini harus kita bikin dulu. Nah, agar supaya nanti begitu pemukiman itu jadi, ya jangan sampai masyarakat tidak ada jalan gitu. Nah, ini salah satu Pak, namanya kita harus memperkirakan, ini makanya kemarin ada beberapa hal yang harus saya infokan kepada kawan-kawan di Dinas PUPR dari Bapeda juga, agar kita merencana tuh jangan sampai tidak pakai koma. Bahasa itu nggak boleh titik. Nggak boleh titik kan, kalau titik nanti pembangunan itu memang harus koma. Sama Pak, payung hukum juga begitu sebenarnya. Payung hukum yang bikin perda atau perwali ya kita komain dulu lah. Siapa tahu nanti waktu sudah 5 tahun 10 tahun akan datang, tiba-tiba muncul yang baru tadi. Nah kita nggak perlu lagi merevisi perda kita Pak. Nah jadi termasuk kita dengan jalan dan jembatan kita, pemeliharaan sungai, ya kan, mungkin kita sebagai kota 1000 sungai harus juga kita perhatikan mereka juga sebagai mode transportasi, Pak, yang memang menjadi mode transportasi yang memang dari awal dulu sejarah kota Banjarmasin ini adalah sebagai kota 1000 sungai. Nah, sehingga ini juga merupakan bagian yang harus kita kita pandang sebagai yang harus kita lestarikan. Nah, budaya ini sehingga nanti anak-anak cucu kita yang akan datang, oh ini sungai 1000 sungai. Nah sehingga nanti kami harus ada kekuatan Pak, karena kita jangan sampai permukiman juga mengganggu arus sungai kita. Nah sehingga ini mudah-mudahan antara kita dengan masyarakat, nah mereka juga kita ajak bekerjasama untuk sebagai pelaku juga. Nah sehingga pelaku dalam rangka memelihara infrastruktur kita, bukan hanya kita bangun,
Tapi Bagaimana namanya melihara. maintenance, Ya, perawatan betul, itu ya. merupakan bagian kebersamaan, Pak. Iya. Dan Sehingga itu memang problem. Iya, nanti iya. insya Allah tadi Pak, kalau memang ya kewenangan lurah dan camat kita berikan maksimal agar untuk bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat publik Iya. di wilayahnya. Nah ini mudah-mudahan juga akan kita berikan bagian untuk daripada rencana kerja kita Pak ke Iya. depannya. Ya, ini memang mengintegrasikan Diana ya antara darat, sungai yang menjadi karakteristik masyarakat kita di Banjar itu. Iya. Dan ini sebenarnya di Baiman 2 dengan Pak Arifin yang membantu Pak Ibnu sepenuhnya infrastruktur, ada dermaga sungai. Ya. Ya kan naik sudah ke darat di jalan itu. Yang menarik lagi satu Diana, melewati jembatan Pasar Lama. Ya, ada air mancur. Ada air mancurnya. Dengan segala, ada yang menyambut dengan bahagia, ada juga kritik itu biasa ya Pak, masyarakat dengan Kan wajar kritiknya itu. ada wajar. Kalau nggak ada kritik kan berarti nggak ada dorongan untuk semangat kita kan untuk membangun. Segala sesuatu tidak boleh titik, harus ada koma. Koma. Termasuk adalah menerima kritik begitu. Iya kan? Ini kayaknya semakin hangat, Iya. semakin ini sampai hangat sampai jatuh nih kacamata saya. Semakin hangat kayaknya enak kita menikmati kopi dulu Pak. Menikmati Alhamdulillah. kopi atau teh dulu sambil kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Siap. Pak Arifin. Terima kasih. Nah ini kopinya spesial diseduh dengan hati oleh tim Duta Televisi untuk Pak Arifin. Kita Masya akan Allah. kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di Kiprah Tokoh Banua dengan tamu kita yaitu Wakil Wali Kota Banjarmasin Bapak Arifin. Tadi kita sudah ngobrol banyak terkait kerja beliau di Baiman 2 dan sebetulnya itu tidak hanya melulu di Baiman 2 karena beliau sebelumnya di Baiman 1 itu juga ikut walaupun mungkin tidak sebagai Wakil Wali Kota ya, beliau adalah sebagai Kepala Dinas PUPR. Kenapa sih kok kayaknya ahli sekali bicara soal forecast bangunan, bicara soal infrastruktur? Karena ternyata kalau kita buka biografi beliau, memang background pendidikan, lamanya perjalanan di jenjang birokrasi, Betul, Pak. ya, Diana. Kalau saya lihat Pak Arifin memang fasih kalau sudah bicara soal infrastruktur. Cerita dong Pak Arifin pendidikannya. Dari mulai pendidikan dan mungkin jenjang akhirnya beliau ahlinya di situ Betul, gitu ya. loh kan. Ya alhamdulillah kita di Banjarmasin kita bermukim setelah Bapak Ibu pindah dari mengajar Bu ya. Iya. Jadi ibu kami itu mengajar di SD Mawar di Kecamatan guru. Banjar. Guru. Oh, Ibu saya guru. Ini anak pendidik ya. Anak Beda ya. Jadi ibu saya Pendidik, guru ya. sebagai guru SD. Ya. SD Mawar di kelurahan dulu, Kelurahan Mawar kan. Nah, di Kelurahan Mawar di Cempaka, tepat kami bermukim di Cempaka 7, Kecamatan Banjarmasin Tengah, sekarang dulu Barat, Pak. Kelurahan Mawar dan Bapak sebagai guru STM. Nah, dulu selama jadi guru kepala sekolah STM di SMK 5 yang di Teluk Dalam. Itu dulu di sana. Jadi kami tahun 60 sudah bermukim di Banjarmasin. Dan dua-duanya adalah pendidik, Ya, gitu loh, pendidik. kan. Dan Makanya didorong pendidikan sampai ke doktoral ya. Nah, jadi saya kemarin sekolah di SD Mawar, tamat SD Mawar, saya masuk SMP Negeri 2 Banjarmasin, kemudian masuk ke SMA Negeri 2 Banjarmasin, kemudian S1 kami ngambil ke Teknik Sipil di Unlam. Nah, kemudian Unlam selesai, alhamdulillah kami kemarin diberi kesempatan langsung menjadi ASN, Bu. Oke. Jadi Jadi setelah S1 itu ya. S1 ya langsung masuk ke Dinas PU PR di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Nah, itulah awal tahun 88. Jadi 88 89 tidak ada jeda antara selesai jadi sekolah. begitu selesai sekolah Ya, langsung bekerja. Ya, langsung. Lalu jenjang pendidikan juga ditambah terus ya, Ya, Pak. tambah setelah itu waktu kami menjadi kepala dinas, ya kami tahun itu ikut di merangkap di Balai Jalan, Bu. Trisakti kantor kita. Jadi walaupun kami di Dinas PU, kami dimitrahkan merangkap sebagai Balai Jalan. Balai Jalan dulu Balai Jalan, sekarang dulu kan Pimpro lah. Penggantian jalan di jembatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu cerita untuk pekerja, Bu. Pekerja. Jadi akhirnya kami
berpindah-pindah, tetap di balai jalan bisa ke Pelihari. Dan kami diperintahkan peningkatan jalan Pelihari Kintab, Pelihari Batakan waktu itu tahun 89. Jadi ikut mengawal ini ya, menyambungkan infrastruktur antar untuk kota dan Kalsel, Bu. Kalsel ya. Karena itu kami kemudian berpindah lagi ke Martapura. Nah, saya peningkatan Banjarmasin ke HST Barabai. Nah, jadi tetap di balai juga. Kemudian tahun 92 pindah ke Tapin. Nah, dimintakan membangun jalan Tarantau ke Margasari dan Moramuning Balimau yang sekarang tembus ke Kandangan. Nah, itu salah satu awal. Nah, 96 pindah lagi ke Kandangan. Tetap di balai jalan, kami melihara jalan dari Banjarmasin ke Barabai lagi, Bu. Nah, jadi 99 kami dinyatakan merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Cabang kemarin. Nah, baru tahun 2000 masuk ke Tabalong sampai 2014 jadi Kepala Dinas PUPR di sana, Bu. Nah, jadi baru ke Balangan sebentar 1 tahun sebagai Kepala Dinas PUPR merangkap PLT PJ Direktur PDAM. Oke. Nah, agak-agak jauh ya, tapi jadi melengkapi begitu ya. Iya, kemudian waktu itu pas Pak Manbirin menang, kami diminta gabung di provinsi gabung 2016 tuh, Bu. Diberikan kesempatan kami sebagai menjabat di Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Perkim di provinsi. Baru ke 2019 ke Kota Banjarmasin oleh PUPR lagi. Nah, menurut kalau kita ngelihat perjalanannya ya, Pak, betul memang sebagian besar adalah yang kaitannya dengan infrastruktur. Bu. Tapi ternyata kan tadi sempat di peternakan, sempat di pendidikan, itu di provinsi aja, Bu. Betul. PDM juga. Bagi Pak Arifin sendiri, perjalanan yang itu tadi, birokrasi ASN, siap ditempatkan di mana saja. Kan tadi pindah ke Kintab, pindah ke sini, pindah ke sini. Ini kekayaan apa yang secara batin, secara pengalaman dan secara ini yang dirasakan Pak Arifin dengan jadi ASN yang pindah-pindah itu ya? Iya, alhamdulillah karena kami diberi kepercayaan juga. Kemarin tuh berkesempatan mengambil S2, Bu, di ITS. Jadi mengambil Surabaya ya, Pak Arifin. Surabaya itu ngambil usus transportasi. Jadi untuk memang pakarnya di situ jadi usus transportasi, Bu. Jadi dan S3-nya berubah, Bu. Jadi S3 kami bukan ke linear dengan teknik sipil lagi, tapi pindah ke kebijakan publik. Nah, itu mengambil kebijakan untuk menerapkan ilmunya. Nah, jadi kan publik, jadi ilmu yang di pemerintahan. Akhirnya kami meneliti namanya Perpres, meneliti Perda, Perwali. Nah, apa yang menjadi tidak termasuk dalam itu yang kami teliti waktu itu, Bu, di Surabaya. Saya ngambil di Untak S3-nya, kalau S2 di ITS. Nah, S1-nya itu jadi pendidikan kami diberikan percayaan ya kurang lebih kalau sebagai Kepala Dinas PUPR hampir 18 tahun. Nah, kalau dinas lainnya kan ada Bapeda setahun. Kemudian Kepala Dinas Perkim tadi 2 tahun di provinsi, Dinas Peternakan, dijabat Dinas Pendidikan setahun. Jadi alhamdulillah itulah merupakan bagian modal sehingga kami waktu masuki usia pensiun diminta oleh Pak Wali Kota untuk mendampingi beliau. Di Baiman 2 ya. Baiman 2. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, jadi kita betul-betul membantu Bang Nyupot bagaimana visi misi Baiman 2 itu kami dorong agar bisa berjalan dengan baik. Tentu ya ini perlu kerjasama yang baik dari seluruh aspek masyarakat, aspek kepala dinas, Bapeda, perencanaan untuk menunjang bahwa infrastruktur itu adalah hal yang perlu kita bangun. Di samping juga yang lain-lainnya seperti kayak pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, ekonomi kita, keagamaan. Nah, ini juga perlu kita dorong agar bahasa kita tuh beriman, bersih dan nyaman, bersih wilayah kita, bersih di rumah tangga kita, hati kita pun harus bersih. Tapi menarik nih, ada kalau kita lihat dari kiprah beliau selama ini ya baik di pemerintahan kabupaten kota bahkan juga sempat di provinsi, itu kan mencoba memang mengimplikasikan atau menerapkan ilmu beliau untuk di bidang infrastruktur tadi.
Dan sebagai warga kota ya, kita juga melihat hasilnya yang ada sekarang. Tentu di sisi yang lain nanti kita akan gali ke beliau, apa sih sebenarnya problem infrastruktur yang ada di Kota Banjarmasin. Dan gagasan-gagasan apa nanti yang beliau tawarkan. Insya Allah nanti kalau dipercaya oleh masyarakat Kota kita Banjarmasin untuk melanjutkan bayi manduanya. Ya, dan ini menjadi menarik karena tadi dikatakan 3,5 tahun ini waktunya terlalu pendek. Orang 5 tahun aja harus ada periode kedua, begitu ya. Apalagi cuma 3,5 tahun. Betul bahwa sebelum ke tadi bahwa implementasi dan sebagainya sesuai dengan background beliau dan juga tadi ada kelengkapan di dinas lain. Ada hal yang menarik juga yang ingin saya tanyakan, ada tergelitik. Rata-rata kalau kita melihat biasanya berpasangan itu agak nggak butuh waktu lama untuk kita harmonis. Nah ini kita melihat menuju 3 tahun bahkan sampai insya Allah nanti 3,5 tahun kan Banjarmasin ini adem gitu ya, pasangannya adem. Apa sebetulnya kunci rahasianya Pak sehingga tadi Bapak juga sering mengatakan bahwa bekerja sama dan betul-betul kita nggak pernah dengar ada konflik dan lain sebagainya. Ya pertama kita kan memahami Bu ya, namanya sistem pemerintah itu kalau tidak ada kekompakan, tidak ada kerja yang baik, tentu yang dirugikan juga masyarakat. Kalau dari sisi kepemimpinan. Nah, jadi kalau kita memang di sana kan sudah terlihat namanya kita memahami, karena ya kebetulan kami juga mempelajari namanya kebijakan publik tadi, mempelajarilah undang-undang, mempelajarilah peraturan presiden, peraturan pemerintah, provinsi, kabupaten, kota. Kita pelajari Bu, yang namanya kewenangan kepala daerah. Nah, jadi kewenangan presiden, kewenangan gubernur, kewenangan bupati, wali kota itu ada kewenangan khusus yang diberikan. Nah, jadi ibarat tuh kalau saya bilang, saya katakan sama teman, ada nggak surat itu datang kepada wakil wali kota? Nggak ada. Pasti datangnya itu kepada wali kota. Nah, nanti wali kota punya kewenangan mau menyerahkan ke wakil wali kota, kamu hadiri. Wali kota kerjakan, kamu wali kota awasi ini. Nah, kecuali ada yang memang yang ditugaskan khusus oleh Menteri Dalam Negeri, kita adalah sebagai ketua stunting, ketua miskin ekstrim, dan ketua sebagai pengawasan. Nah, itu yang memang langsung tugas kita, Bu. Itu KSN ya. Tapi itu pun ya kita harus bertukar pikiran dengan pimpinan kita. Dengan Pak Wali Kota, Pak ini bagaimana, tunjuk apakah ada sumbang saran. Siapa tahu beliau ada punya kemampuan intelijensi atau kemampuan ilmu yang luar biasa. Kenapa kita tidak minta pendapat? Jadi Pak Arifin itu menganggap wali kota, Bapak kan sebagai wakil wali kota, ini sebagai mitra ya? Bukan sebagai mitra, tapi sebagai pimpinan. Pimpinan kita, Pak. Oke. Nah ini menjadi menarik ya. Karena ini menjadi hal yang harus menjadi insight juga kepada masyarakat. Ya, kalau kita mau kemana pun berizin. Kita namanya itu ada etika lah. Etika Pak, saya besok walaupun beliau menugaskan, tetap saya lapor, Pak saya berangkat hari ini. Kami ke sini Pak, ada petunjuk kah? Siapa tahu ada petunjuk beliau kan? Walaupun saya mewakili beliau. Nah, komunikasi berarti. Jadi kuncinya di situ ya. Komunikasi dan memahami posisi. Betul. Itu menjadi menarik. Tapi walaupun saya misalnya, Bapak sudah ahlinya di bidang konstruksi, DPGO sudah kan, tetap kita apapun yang saya ada ditugasin kita KPU tetap berkonsultasi dengan beliau, Pak. Ada sumbang saran, Pak. Siapa tahu beliau lebih ada pengalaman kan. Namanya pengalaman itu bukan hanya sebagai langsung, tapi kan bisa diedukasi, membaca, ada wawasan. Jadi siapa tahu beliau punya kelebihan. Pak Syahbudin punya kelebihan hukum. Ya kami pun tidak minta beliau. Ibu kelebihan sebagai seorang reporter. Ngapain kita tidak berkonsultasi? Betul. Baik. Ya ibarat tuh Bu, konsultasi tidak dengan anak pun bertanya. Seperti sosok rendah hati. Rendah hati itu tidak membuat rendah diri. Nah ini menjadi menarik ya. Kita tokoh, temukan di obrolan di malam ini ya. Ini tokoh kita yang satu malam ini ya. Baik. Nah yang menjadi menarik adalah tadi Pak Syahbudin katakan, kalau seandainya tongkat estafet itu nanti datang atau dipegang oleh Pak Arifin, apa yang harus dilanjutkan? Apa yang ingin dilanjutkan dan apa yang ingin ditawarkan? Ya nanti setelah betul, setelah kita ngopi-ngopi lagi, minum-minum lagi, kita akan kembali masih di Kiprah Tokoh Bandua sesaat lagi.
Masih di Kiprah Tokoh Banua. Seru ya Pak ya, Ya, menggali Pak iya, Arifin. betul, ya. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, Betul. ini betul. Secara personality juga beliau tahu posisi pada saat menjadi wakil wali kota di kita di Banjarmasin, dan memang secara keilmuan kan kita udah tahu bahwa beliau backgroundnya bahkan pengalaman juga kan di infrastruktur, dan ini kan sesuatu yang sifatnya menurut kita sangat urgen bagi kita di kota kita Banjarmasin, karena banyak masih problem tentang infrastruktur ini yang mesti harus dibenahi. Karena beliau cerita juga tadi kan dari transportasi, sungai, darat. Nah, darat ini kan juga banyak karakteristiknya. Kalau ditanya ke beliau nanti mungkin bisa menjelaskan lagi ya kan, bagaimana kondisi jalan kita. Makanya juga tadi ada rencana tentang ada New Banjarmasin yang menembus lagi, kita bikin jalan baru lagi. Ya, orang itu mungkin bisa cerita juga ya Pak Arifin ya, Diana dulu ya, tentang beberapa kondisi dan jalan kita. Nah, sambil ngetes-ngetes pemahaman beliau dan selama ini perjalanan di Banjar. Kayaknya beda lingkungan, beda wilayah, pasti beda keperluan dan kebutuhan ya gitu loh Pak. Gimana peta kota Banjarmasin saat ini? Jalan-jalan kita nih Pak Arifin. Jadi intinya Bu, Pak Saifuddin, kita di Banjarmasin ini kan di setiap wilayah itu namanya ada ukuran Bu. Jadi ukuran itu bagaimana ukuran kita pada saat kondisi sekarang, dan nanti maunya ukurannya saat 20-30 tahun sampai ratusan tahun ke depan tuh bagaimana kita cara penanganannya. Nah itu untuk supaya pertama data itu tidak boleh kita tidak lakukan misalnya saya data udah 10 tahun yang lalu, nggak bisa. Karena data itu bergerak. Betul. Jadi data apapun, data misalnya ini data orang berlaku usaha ekonomi misalnya. Hari ini di ekonomi yang pedagang cuma 10 orang. Tapi 10 tahun depan Berubah. tambah 20. Betul. Nah, jadi kita nggak bisa objek segala, apakah itu menyangkut ke pendapatan, PAD kita yang menjadi bahan PAD, terus menyangkut layanan kepada publik terhadap tadi seluruh infrastruktur. Nah, infrastruktur terus kebutuhan publik kita baca, misalnya ini bukan kita mengenal, dulu kita bahan bakar bisa kayu. Tiba-tiba berubah minyak tanah. Tiba-tiba berubah gas. lagi. Hilang minyak tanahnya. Hilang minyak tanah kan? Ya, Nah, jadi kan, gas lagi. makanya gitu mereka kan harus namanya diberikan skill lagi, siapa tahu nanti air hujan bisa dijadikan bahan bahan untuk masak. Tergantung ilmu nanti yang sains berkembang. Ya kan dulu nggak ada gini Pak kita. Ya. Cuma saya bertanya, jadi ini juga adanya kenapa? Ini adalah karena ilmu. Ilmu teknologi yang terus karena walaupun kata Tuhan, tutuplah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu fungsinya. Kenapa itu fungsi? Akhirnya kan kita namanya berbasis data. Jadi ini penonton sekarang berapa? Nonton TV dulu berapa? Itu ada ada untuk kegiatan kita kan. Termasuk kalau gitu pemakai jalan ya Pak Arifin ya? Termasuk Pak. Jadi kita itu kepada pemakai jalan. Tadinya mereka lebih banyak jalan kaki. Tahun sekarang dan naik sepeda. Sekarang naik motor. Sekarang naik mobil. Mobilnya kebutuhan bukan jalannya pun Ya, jadi nah berbeda bagaimana itu ya. secara infrastruktur merencanakannya? Iya itu, kan Pak mobilnya Arifin? dulu kecil, sekarang besar-besar. Ya. Nah, yang didesain. Nah, inilah yang kita katakan tadi, ini harus berjalan terus kita sebagai ukuran. Tadinya tahan aja jalan ini cuma 1 ton. Sekarang kalau itu kelas jalan nih berarti. kelas jalan. Ya. Nah, kelas jalan bedanya kan. Ya. Kelas jalan itu ada masalah lebar jalan, damija namanya, dari milik jalan. Nah, terus ada strukturnya. Nah, strukturnya itu kan kekuatannya, ini cukup buat 10 ton. Kalau dia tulisannya tidak boleh dari 10 ton, kata di dalam marka kan. Nah, oleh di sub dari kepolisian. Nah, inilah salah satu kita bagaimana mengukur penduduk kita yang 800.000 orang kalau malam dan siang jutaan. Itu Ada beda ya antara malam dan siang ya? Beda Pak, karena yang datang dari 3 pintu Bu. Berarti ada yang bekerja dari dari kabupaten lain atau berusaha dari Karena ini kan memang kota jasa, kota dagang ya. pintu masuk dari KM6, pintu masuk dari Trisakti, pintu masuk dari Sungai Lulut, pintu masuk dari Alalap. Jadi ada 4 pintu tuh khusus darat. Nanti untuk yang sungai ada lagi, dan dari Muara Kalayan, nanti dari Kuin itu kan mereka naik perahu, naik klotok.
Nah, Dan itu lebih banyak siang mungkin mereka ya, juga kalau menggunakan transportasi juga. Betul. Apakah karena menggunakan ojek, apakah menggunakan kendaraan sendiri yang ditinggal di tempat tempat penitipan. Iya. Nah, inilah merupakan bagian yang harus kita kita teliti, dan kita namanya ada surveyor. Nah, itulah fungsinya surveyor tadi, Pak. Iya. Surveyor itu kan bisa dari daerah di dinas kita sendiri, atau kita menggunakan surveyor kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi, atau dengan konsultan yang mereka memang ahlinya untuk mensurvei setiap segmen-segmen yang akan kita kembangkan seluruh infrastruktur di sini. Misalnya, oh ini perlu penduduknya banyak, anak-anak kecil, kenapa nggak disiapkan mainan agar mereka ada tempat bermain setelah sekolah sesuai dengan kapasitas umurnya. Nah, bukan artinya taman, tempat bermain, tempat mereka melakukan edukasi, bagaimana rumah ibadahnya. Nah, bagaimana nanti masalah air bersihnya, gimana nanti limbahnya. Nah, artinya limbah tuh, sampah tuh bukan hanya sampah bersampah cair, sampah keras, itu ada macam-macam lah jenis-jenis hasil limbah kita itu. Nah, ini juga harus diukur semua agar kita bagaimana tadi inginkan infrastruktur nyaman, tempat bermain anak-anak itu bagus, tempat ibadah itu nyaman, ya kan, tempat berusaha itu nyaman. Misalnya kita melihat, oh mana banyak yang berdagang kepanasan dan kehujanan, mana yang tidak banyak kepanasan kehujanan. Ini pedagang kaki lima, apa tidak kehujanan? Kalau ada datang hujan, hujan. Kalau mereka tidak laku, besok utang sama siapa? Ini harus jadi bahan pikiran semua. Betul, itulah itu menjadi kajian untuk ditawarkan. Iya, itulah namanya infrastruktur kita perlu adalah semua dari bayi lahir sampai nanti berkubur itu harus bagaimana orang tuh nyaman. Kalau sih bukan beri kita, Pak ya. Saya tanya sama lurah kadang, Pak Lurah, itu kuburnya banyak rumput. Iya ya. Kalau andai kata ngomong dengar suara, dia pasti merintih. Gimana nih kuburan saya terendam. Iya, sampai ketika sudah tidak ada ya. Loh, itu kan pasca, Pak. Apakah cuma begitu orang sudah itu dibiarkan tidak rapi? Saya waktu itu bilang gelap, banyak rumput, banyak sampah dibuang. Mereka itu kan tempat rumah. Betul. Walaupun bahasa kita, oh itu rumah akhir mereka. Tapi tetap harus nyaman juga. Jadi maksudnya membaca itu, Pak, sampai dari bayi mau lahir sampai meninggal. Sampai itu pasca itu harus keadaannya nyaman dan bagus terlihat. Inilah namanya sebuah perencanaan kita, bagaimana mengakomodir mereka itu. Oh ini, harus ada. Nah, sama kita orang ada 20%. Kita misalnya orang, saya dapat Pak beras, tapi saya nggak bisa masak karena gas nggak ada, ikan nggak ada. Saling keterkaitan ya. Betul, misalnya nih kan, Pak saya ada BPJS, tapi saya untuk berangkat ke puskesmas nggak ada uang, misalnya. Kan itu merupakan bagian yang harus kita pikirkan. Bagaimana ini merupakan bagian yang tidak terlayani, tapi mereka bisa terlayani dengan baik dengan pendelegasikan kewenangan-kewenangan sampai ke yang terkecil. Nah, ini yang menarik nih Diana ya. Jadi ketika nanti itu kan tongkat estafet misalnya, itu kan Pak Arifin termasuk yang digadang-gadang akan maju juga di Kota Banjarmasin. Yang menarik kita itu kan tadi karena memang ada lompatan kita itu kan beliau mencoba melihat secara holistik, secara integral dan berbagai persoalan yang ada dari lahir sampai dari mati gitu kan, begitu ya tadi ya. Jadi ini kan sesuai dengan ilmu di S3 kan masalah manajemen dan kebijakan publik tadi yang beliau ingin terapkan di kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu ya, Diana, ini harus kita gali juga ke beliau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kota kita Banjarmasin ya, dengan pendekatan-pendekatan yang integral dan holistik tadi. Lalu kemudian tentu seperti Diana katakan tidak cukup 3,5 tahun. Banyak ide dan gagasan beliau tadi yang nanti yang mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di dalam konteks itu. Nah, tapi secara struktur nanti kita tanya ke Pak Arifin, Diana, dari mana dulu memulainya nih? Ya kan, istilah beliau dari lahir tadi ya. Nah, tentu kan sekali lagi ini kan tidak dari nol ya. Ini kan beliau sudah melihat semua potensi yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi kita udah yakin itu. Karena dari media sosial beliau kan boleh pemirsa dan pendengar kita cek juga. Beliau sering jalan-jalan untuk di situ.
Nah ini kemudian nanti bagaimana beliau mau akan secara apa istilah secara integral memulainya dari mana lagi, lalu kemudian mengefektifkannya seperti apa. Ini mohon maaf Pak Arifin, satu contoh yang banyak dikeluhkan juga ke kita di media, maunya masalah parkir kita, ya itu juga masih ada keluhan-keluhan di kita. Selain lahannya, Selain- harganya, Iya. ya, gitu kan. Ini juga bagian dari, makanya ini juga yang kata beliau tadi, bagaimana pelayanan kepada masyarakat kita. Ini yang menarik nih. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat kita yang kalau bisa itu lebih ditingkatkan lagi, ya termasuk beberapa yang kecil aja ya, kebutuhan-kebutuhan dokumen-dokumen ke masyarakat kita. Ada KTP di sana, Ya. ada Perizinan, perizinan, dan segala macam. Bisa kita tanya? Elaborasi. Nah, jadi tadi mungkin waktu kita tidak terlalu banyak, tetapi secara singkat mungkin Siap. Pak Arifin bisa menggambarkan kondisi saat ini dan peningkatan apa yang misalkan nanti Pak tongkat estafet itu di tangan Pak Arifin yang akan dilakukan. Jadi Betul. real kondisi saat ini dengan tadi Pak Arifin mengatakan harus nyaman dari mulai lahir sampai dengan mati begitu deh kan gitu. Nah ini tadi infrastruktur oke, semua sudah clear tadi sudah dijelaskan. Tetapi kan ini sebetulnya ujungnya adalah menyangkut orang, menyangkut person, menyangkut penduduk. Ini bagaimana Pak? Ya artinya Bu ya, kalau kita dalam artian kan tadi memotret, berarti memandang dari data-data yang terus berjalan. Jadi dicontohkan, oh ini parkir, tentu kan kita memandang tadi bahwa berapa sih kendaraan bermotor yang masuk dari luar daerah, yang masuk tiap hari dari pagi kita data sampai tengah malam. Iya. Nah, dari 4 pintu kita di Banjarmasin. Nah itu merupakan bagian data kita. Oh ini dari segi truk sudah sekian orang, sekian buah, mobil besar sekian, mobil kecil sekian, Itu datanya lengkap ya Pak? Itu kan harus kita teliti Nah, namanya. Kerjasama tadi kan bisa dengan Betul. perguruan tinggi. Oh kamu seminggu ya di sini, seminggu di sini, seminggu. Nanti kan ketemu. Survei. Survei. Ya. Tapi tahun depan survei lagi. Karena berbeda. Karena berbeda. Ah, Nah, apakah itu berkurang, apakah itu bertambah? Iya. Kan bisa terjadi. Nah, sehingga yang kita pentingkan itu kan kalau bertambah gimana mereka naruh mobil, gimana naruh kendaraan. Jangan-jangan nggak bisa parkir, nggak ada tempat parkir. Nah, salah satu itu. Kemudian juga SDM kita ada nggak untuk andai kata melayani sekian banyak orang? Iya. Teknologinya ada nggak kita? Nah, kemudian kerjasama dengan masyarakat, apa yang perlu kita kerjasamakan? Sebagai pemilik lahan, pemilik segala macam, tempat untuk bisa mereka untuk mendorong keyakinan, mereka investasi yang baik. Nah, kita kan ingin supaya masyarakat itu punya kesempatan yang besar agar mereka bisa menjadikan pelaku-pelaku ekonomi yang sesuai jadi dengan peluang bisnis. Di Banu Anyar ini menarik ya. ini kan Iya. peluang bisnis kita Iya, harus kita betul, lakukan. Nah, bagaimana masyarakat kita punya talenta yang bagus sesuai dengan banyaknya orang yang datang tadi. Betul, ya. Nah, dengan layanan itu karena kita sebagai kota Banjarmasin, kota pendidikan, kota perdagangan jasa, kota semua orang ahli ada di Banjarmasin, Iya. ahli kesehatan, ahli hukum, Iya. ahli ekonomi, ahli teknik, ahli konstruksi. Iya. Nah, perindustrian, perdagangan ada di sini semua. Itu merupakan peluang yang bisa kita lakukan untuk kebersamaan kita. Bagaimana penataan tadi? Saya bilang tadi, kenapa itu semua kita potret? Oh, SDM kita, bagaimana kita tuntutlah ilmu dari bulan sampai ke leher. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa disuruh itu? Karena kita memahami bagaimana sistem kita itu tidak sampai stop di sini pendidikan kita. Harus koma tadi ya. Harus koma. Ya, harus Karena setiap saat Betul. waktu akan berubah, Pak. Ada Iya. kebutuhan yang berbeda. Karena bagaimana kita Bu pengen tadi bahasa kami terakhir itu kan bagaimana kita peningkatan ekonomi yang baik sesuai dengan potret, dengan data-data tadi, infrastruktur yang baik, perumahan, perbaikan yang baik, ya kan? Nah, artinya dari sisi dinas nanti kan sesuai dengan bidang dinas masing-masing, tentu kita memberikan topoksinya, oh ini harus begini. Nah, terus dari sisi pendapatan, siapa tahu selama ini kan pendapatan kita habis kita tingkatkan. Karena kita bagaimanapun pengen apa yang sudah kami lakukan dengan Pak Ibnu Sina, lakukan dari zaman Pak Wali Kota awal, Pak Edi Retonga, Pak ini harus. Pasti ada berubah ya. Ya Pak Edi Pak Muhyiddin harus kita lakukan terus apa yang menjadi gagasan beliau harus kita pertahankan atau kita perbaiki. Jadi tidak boleh kita memotong, oh ini memang kita kaji. Dari zaman wali kota saat pertama sampai Pak Ibnu Sina harus merupakan kita lanjutkan semua. Itu salah satu kelanjutan kita, Bu. Tapi yang kedua tadi, bagaimana kita menginovasi tadi. Nah, sesuai yang jangan sampai merugikan masyarakat. Artinya bahasa kita, Bu,
seluruh aparatur kita jangan melanggar hukum negara, jangan melanggar hukum agama. Nah, terakhir tadi dari sisi pendidikan, bagaimana anak-anak kita, ya kan, harus bisa pendidikan kita berakhlak dengan baik. Intinya dari dengan kerjasama kita dengan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahasa kita mudah-mudahan nanti kita bertemu di surganya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tangkap dari yang Pak Arifin sampaikan, artinya yang program sudah bagus-bagus, sudah mapan-mapan, itu akan dilanjutkan. Harus kita lanjutkan, Bu. Dan yang belum pastinya ya, kita itu inovasi. juga inovasi. Kita inovasi, Bu. Yang paling menarik adalah ketika nanti Pak Arifin maju di dalam konsentrasi sebagai calon wali kota, karena ini kan digadang-gadang juga dan sudah daftar-daftar nih Pak ke partai-partai. Yang pasti akan menjadi sasaran tembak adalah Pak Arifin karena sebagai incumbent, bagian dari incumbent. Ya. Sudahkah tadi dikatakan Mbak Iman itu barasih wan nyaman? Ya. Sudahkah nyaman, standar nyaman yang sudah dicatat oleh Pak Arifin? Pasti akan jadi pertanyaan khususnya oleh kandidat lain. Kita akan tanyakan ini, nyaman standar berapa persen, apakah sudah dilakukan survei juga dan lain sebagainya, kita akan tanyakan, kita masih akan obrolkan dengan Pak Arifin saat lagi. Mas Seru ya Pak, kita sudah mau masuk betul-betul ke pertanyaan yang karena 1 jam itu ternyata kurang obrolan sama Pak Arifin. Kita sudah masuk ke ranah adalah obrolan kita selain memang membedah Pak Arifin sebagai tokoh Banua. Ini nextnya adalah konsentrasi perebutan kursi DA Banjarmasin 1. Banjarmasin 1 ya. Nah ya memang kan beliau dalam posisi sekarang sebagai wakil wali kota. Tentu orang melihat ya kondisi yang ada sekarang. Ya tentu kan ada yang sudah puas, ada yang sedang, ada yang merasa kurang puas masih. Itu wajar lah saya pikir ya. Saya setuju yang Diana katakan tadi, mungkin bicara tentang Mbak Iman 2, ya apakah ini nanti kelanjutannya jadi Mbak Iman 3, ya. Tapi dari pembicaraan kita juga sewaktu offline tadi, beliau juga mengatakan mempelajari semua visi misi wali kota yang sudah ada di Kota Banjarmasin. Yang baik-baik diambil. Betul, begitu ya Pak ya, dilanjutkan. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana nanti terobosan-terobosan yang bisa beliau lakukan. Tapi paling tidak ya, kita ingin dengar wawasan juga di beliau pada saat orang ya mengkritik terhadap ya apa yang dilakukan di masa-masa Mbak Iman 2 ini. Dan tentu kalau istilahnya orang merasa tidak puas, beliau juga bisa saja merasa masih belum puas untuk mendedikasikan dirinya. Makanya perlu waktu lagi katanya. Betul ya. Ada apa ini Diana ya? Baik. Jadi itu tadi Pak, bagaimana Pak Arifin bisa menjelaskan mungkin dengan singkat saja kondisi pencapaian 5 tahun mungkin sebagai ASN di bawah Mbak Iman 1, tapi terutama adalah tanggung jawab di Mbak Iman 2 ini karena juga menjadi paket dari kepemimpinannya. Apakah sudah pernah dilakukan survei tingkat kepuasan masyarakat seperti apa yang betul-betul real gitu loh, yang mungkin ini juga menjadi bekal untuk Pak Arifin? Ya kalau kita melihat dari kadang-kadang setiap hari kan waktu ke waktu ya dari kawan-kawan masyarakat kita yang berada di sosial media dan juga dari macam-macam sosial media yang ada di Kota Banjarmasin. Tentu kita menjadi catatan kita semua Pak, bahwa ada hal-hal masyarakat yang tidak puas, ada masa kadang-kadang ini masih kurang maksimal, itu kan hal-hal yang wajar. Nah, tetapi itulah merupakan bagian yang masukan yang harus kita jadikan catatan, karena itu bagaimanapun juga masukan mereka, apa-apa itu keluhan dan sebagainya, ya pastilah ada hal-hal yang memang tidak terlepas daripada kekurangan pengawasan kita secara keseluruhan. Ya ibarat itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat di dalam, oh ternyata di dalam begini gitu. Nah itu wajar lah mereka memberikan info yang bagus, artinya masalah tata cara aja yang kadang-kadang kita oh ini terlalu ekstrim, itu enggak ada. Tapi maksud tujuan mereka itu adalah ini ingin menyampaikan kepada kita sebagai pimpinan di wilayah masing-masing agar ini jadikan bagian perhatian. Nah ini misalnya ada kadang-kadang oh sampah masih berserakan di mana-mana. Nah katanya Banjarmasin Mbak Iman berhasil nyaman, tapi ternyata siang-siang masih ada sampah. Nah itu wajar karena kan kita kadang-kadang apakah masalah dari sisi
oh ini masyarakat yang tidak bagus, tidak tahu aturan, tapi mereka juga memang kebutuhan, Pak. Iya. Jadi kita yang memperkirakan, oh ini pada saat ini musim Isra Mi'raj, tentu mereka produksi sampah meningkat. Tentu ini merupakan bagian perencanaan kita. Oh ini mau Idul Adha, Idul Fitri. Oh ini musim kawin. Beda lah dengan musim biasa. Nggak bisa. Jadi ada hal ini yang kita namanya forecasting, ini memperkirakan ini ada event-event yang harusnya ini tidak sama harian biasa. Dari pihak kami. Ya, ada peningkatan kegiatan masyarakat otomatis ya. Otomatis penambahan produksi. Iya. Nah, ditambah juga dengan masyarakat yang datang. Oh ini mungkin dari Martapura datang sekian, mungkin ada 10% yang bawa sampah. Dari sana ada yang bawa sampah. Ya mereka wajar lah kalau mereka buang sampah. Tapi kalau kita larang kan mereka juga pengen buang gitu kan. Nah nanti kalau siapa tahu mereka tidak ini hanya dibuang ke sungai, ya kan, dibuang ke selokan. Ya, akhirnya kan drainase kita jadi tambah ini. Nah jadi itulah fungsinya daripada kritik dan sumbang saran itu jangan kita anggap sebagai musuh, tapi itu adalah sebagai sahabat kita. Baik itu media, luar biasa. Makanya perlu kita media. Bahwa itulah untuk membaca, mengkaji kita, benar nggak pekerjaan kita? Betul. Apa sudah benar nggak? Puas nggak kita kerja kita? Artinya kita tidak pernah harus puas, tapi kerjaan kita selalu kita mencari untuk bagaimana. Kalau sempurna sih tidak mungkin. Betul, ya. Nah, tapi artinya paling nggak jangan sampai pekerjaan kita tuh tidak jauh dari sempurna. Betul. Nah, jadi terlalu jauh. Nah, sehingga perlunya tadi saya bilang adalah kita apa yang menjadi objek masing-masing mereka itu harus kita kaji. Oh ini kalau kami kaji di sini betul-betul laku nggak jualan mereka? Kita bikin kan tiba-tiba nggak laku, kasihan kan? Mereka sudah investasi segala macam. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Bagaimana ini menjadi kajian kita bersama agar semua itu bisa lancar dan sukses semua. Apa yang diharapkan masyarakat terbaik infrastruktur, ekonomi, sosial, ya kan, keagamaan, misalnya hobi seperti olahraga, tempat bermain olahraga perlu kita lakukan. Oh ini lapangan sepak bola kurang, oh lapangan futsalnya kurang, oh ini lapangan untuk main logo kurang misalnya, atau untuk anak-anak main kelereng nggak ada misalnya. Jadi itulah hal tempat ibadah juga. Artinya bagaimana sarana ibadah, terus kita kaji juga prokes tingkat. Oh ini kalau produksi air kita sekarang air bersihnya cukup nggak? Nah kalau itulah perkiraan kita, dari listrik kita, media kita, kerjasama dengan media maksimal nggak kita sekarang? Ada media, kenapa nggak kita maksimalkan misalnya? Ya kan? Misal nih ada media, bagaimana media itu jadi mitra kita agar ini bagian mereka yang bisa memberikan dorongan agar masyarakat kita Banjarmasin itu paling nggak tahu apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah agar mereka artinya oh iya betul. Kalau memang kami kurang, silahkan berikan masukan, silahkan kritik. Kritik itulah kritik membangun. Kita anggap semua kritik itulah membangun, bukan akan memusuhi kita, bukan. Artinya membuka ruang masukan. Jadi ketika tadi pertanyaannya adalah seberapa persen nyaman atau tidak nyaman, yang jelas tadi dari Pak Arifin mengatakan bahwa dibuka ruang kritik itu bukan berarti menurunkan seakan-akan kinerja, tapi justru untuk menjadi masukan untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki perencanaan kita, Bu. Bukan bagian dari partisipasi publik ya, Pak. Jadi kita harus ada perencanaan kita. Oh ini memang betul-betul waktu date memang kurang, yang bagus. Itulah kenapa nggak boleh titik, Pak. Jadi harus selalu ada koma. Koma itu termasuk ketika ada masukan yang lebih real di masyarakat, itu menjadi perubahan ya. Kita yang menjawab. Jadi kalau titik kan. Kalau titik. Tapi kalau koma, oke kita dengarkan dan itu diperbaiki. Jadi Pak, dalam tata kelola pemerintahan ini kan ada macam-macam. Ada bagaimana kebijakan publik kita terhadap masyarakat tuh artinya bisa menyamankan dan bisa diterima dengan nyaman oleh masyarakat. Itu artinya peraturan ini kita keluarkan. Tapi 50% menjerit misalnya. Nah itu juga arti kita kajian kita kurang benar. Ya walaupun Bapak sebagai pakar hukum tentu paham kenapa ini jadi menjerit, karena memang mungkin kalimatnya harusnya memang begitu, tetapi memang kondisinya kalimatnya ini walaupun artinya ini peraturan ini bahasa kita tuh membatasi gerak, ya kan? Kamu harus begini ya, geraknya gini aja. Jadi artinya aturan itulah yang supaya bahasa kita tuh kayak
kita ingin supaya kita ada keselamatan kita. Oh, nanti kalau kamu melanggar ini bahaya. Baik. Jadi yang dipikirkan itu kan Diana dalam satu kebijakan itu kan kondisi masyarakat kita keseluruhan. Pak Arifin tuh udah mulai menempatkan kan banyak kelompok-kelompok di masyarakat kita dari sisi pendidikannya, usahanya, latar belakang kehidupannya. Itu kan kadang-kadang bisa bersinggungan antara kelompok yang satu kepentingannya didahulukan sementara yang lain bisa terpinggirkan. Jadi kadang-kadang menyadarkan masyarakat kita bahwa ini loh sebenarnya yang diinginkan pemerintah kota. Satu contoh misalnya kesadaran tentang membuang sampah. Kan ada jamnya itu, ya kan. Bagaimana mereka yang tadi yang datang dari luar daerah itu ke sini ternyata kan, juga punya kepentingan untuk buang kepentingan sampah untuk buang juga. sampah gitu kan. Dan itu nggak terikat oleh hukum karena bukan warga di sini. Itu tadi Pak, tadi makanya tadi sampah itu kita ukur tadi bilang, oh ini bulannya bulan Ramadan, ini bulannya bulan Isra Mi'raj. Produksinya tambah ya, gitu beda, ya. Pak. Betul. Jadi makanya dalam ukuran kita sebagai di teknis kita, akhirnya ini perlu alat tambahan. Nah artinya makanya tadi, kalau kita berikan kewenangan kepada lurah dan RT, mungkin akan lebih dekat dia mengambilnya. Nah makanya nanti tahun 2030 Pak tidak boleh lagi membuang sampah ke TPA. Nah, dikelola di skup kecil. Masing-masing di skup kecil. Berarti udah direncanakan dari sekarang. Sudah direncanakan apakah itu nanti mungkin dari pemerintah sudah membuat payung hukumnya, turun hukumnya. Nah kedua tadi bisa kita memberikan kemanfaatan. Apakah sampah kita jadi pupuk, apakah jadi teknologi. Nah, daur ulangnya mungkin ada yang masih terpakai seperti sampah plastik, sampah kertas, dan masih besi, itu masih bermanfaat bisa dijual oleh pemulung. Nah, ini merupakan bagian yang harus kita lakukan, Bu, kebersamaan kita. Detail sekali beliau berpikir ya. Karena beliau adalah orang teknis. Nah, ketika bicara orang teknis tidak hanya bicara soal kebijakan, tetapi bagaimana eksekusinya, begitu ya. Baik. Di akhir sebelum nanti mungkin akan diulas oleh Pak Saiful ini secara umum, Pak, persiapan walaupun mungkin masih lama atau sebentar itu jadi relatif. Tetapi 27 Agustus ya kalau tidak salah pendaftaran pendaftaran. Lalu nanti konsentrasi akan sudah mulai hangat. Sebetulnya namanya orang berkonsentrasi pasti ada yang dijual, Pak. Apa jualan paling utama yang akan ditawarkan oleh Pak Arifin, khususnya pemilih sekarang dengan kondisi demografi yang sekarang ini kan juga banyak pemuda nih, banyak anak-anak muda gitu loh, usia muda, usia Gen Z gitu loh. Mungkin penjelasan yang tadi secara aspek teknis oleh Pak Arifin bisa jadi juga bagi mereka hanya sekilas. Nah, kira-kira jualan paling kuat yang ingin Pak Arifin sampaikan kepada pemilih untuk warga Banjarmasin itu seperti apa? Intinya kan kita setelah artinya mendapat amanah, saya kan sebelum karena Pak Wali Kota juga kemarin dengan baik hati memerintahkan Pak Arifin teruskan ya, alhamdulillah lah kami sambut dengan baik Pak. Kami permisi dulu, minta izin dengan orang tua. Nah, tentu orang tua pun saya minta, nak boleh lah kamu lanjutkan, tapi jangan sampai menyalahi aturan agama dan negara. Satu. Kamu dua, jangan menyalahi ibadah. Tiga, jangan sampai sudah dia beri amanah oleh masyarakat, jangan sampai memberikan masyarakat itu susah. Nah, jangan masyarakat itu malah tidak bagus. Nah, jadi berilah kenyamanan, kesenangan bagaimana tentang perencanaan kamu. Nggih, Mak, sudah kita berikan itu. Nah, dengan Pak Wali Kota juga Pak, tolong nasihatilah secara politik ulun sebagai pimpinan pian ulun mintalah pengalaman kita luar biasa lah. Dari sisi politik gitu Pak ya. Nah jadi pemaduan antara teori dan politik dan juga keadaan di lapangan harus kita bagian dari perencanaan Bu, dalam rangka kita membaca geografis kita, membaca struktur masyarakat kita, termasuk kebudayaan dan agama, juga itu merupakan bagian dari perencanaan kita untuk kita nanti kalau diberikan amanah untuk memimpin Kota Banjarmasin. Nah ini jualan kita Bu. Nah tentu kita ingin bagaimana kita memberikan ini keilmuan kita harus kita berikan karena yakin ilmu harus tidak pernah berhenti. Nah, dari sisi manapun ilmu itu harus kita kaji. Artinya untuk keselamatan dunia akhirat nih. Ilmu itu, Bu. Jadi menyelamatkan kita. Jangan sampai anak-anak muda kita, anak muda kita harus kita karena akibat mereka ini tidak tersedia. Nah, misalnya tempat bermain olahraganya, tempat menyalurkan bakat seninya, ya kan, bakat budayanya, skillnya harus kita sediakan mereka agar mereka jangan sampai tidak
bahasa tuh tidak ada pilihan lah untuk mereka beraktivitas. Nah, termasuk juga kita tempat bermain anak-anak, bagaimana anak-anak kita bisa nyaman semua dari seluruh sektor, itu harus kita berikan mereka tempat space untuk mereka bisa juga melakukan aktivitas untuk kenyamanan kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tempat kita dulu, jangan sampai kita tidak mengkaji sedetail mungkin apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita terhadap infrastruktur, sosial, ekonomi, agama, nah, termasuk juga kenyamanan di kita. Andai kita, kalau andai kata bisa atau kesenangan kita itu dapat didapatkan nyaman semua, oh ini ada listriknya, pemerintah ada ininya, ada semualah dari sisi itu. Jadi intinya tuh istilahnya setelah kita membaca karakter semua tadi, nah itulah merupakan bagian nanti yang kita susun untuk menjadikan visi misi kita. Nah, untuk juga melanjutkan yang para wali kota yang terdulu-dulu itu kita himpun agar semuanya bisa tercapai dengan baik. Untuk kenyamanan tentu ya perlu waktu. Nah, waktu pun juga harus kita atur. Jangan sampai waktu yang hanya sebatas waktu 5 tahun, misalnya 10 tahun. Nah, tapi mudah-mudahan ini menjadi keterusan juga bagi penerus kita yang akan datang. Oke, luar biasa, Pak. Iya. Ahlinya forecast soalnya. Ya. Ahli forecast itu tidak hanya bicara kecil tetapi panjang. Dan yang menarik adalah ketika beliau tadi menyampaikan kombinasi atau kolaborasi antara hal-hal yang sifatnya politik dengan hal-hal sifatnya teknis, karena politik saja ada berada di awang-awang kalau tidak dibumikan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Karena dulu politik itu diperlukan. Betul. Jadi politik itu diperlukan karena untuk kita sebagai payung, payung tanpa politik kita tidak mungkin. Nah, artinya dari kawan-kawan yang punya politik pun ya kita harus kita akomodir. Karena bagaimanapun politik itu penting agar kita bisa memajukan wilayah kita ke depan, walaupun juga ditambah dengan ditambah dengan teknis lainnya. Gitu. Silahkan. Jadi kemampuan di politik, kemampuan di teknis bergabung itu tadi Pak Arifin. Kita tunggu nanti visi-misi apa saya satu hal ya, Diana, tadi kan kalau saya